Halo semuanya, selamat datang di tutorial VirtualBox yang komprehensif. Nama saya Muhammad Indra Ferdinand, dan hari ini kita akan menjelajahi dunia virtualisasi melalui VirtualBox. Dalam video ini, kita akan membahas mulai dari konsep dasar virtual machine, arsitektur teknis VirtualBox, hingga demo praktis instalasi aplikasi di dalam virtual machine. Jadi siapkan diri kalian untuk deep dive ke dunia virtualisasi. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling fundamental. Apa itu virtual machine? Virtual machine atau VM adalah software emulasi dari komputer fisik. Bayangkan kalian punya satu laptop, tapi bisa menjalankan Windows, Linux, dan macOS secara bersamaan di dalamnya. Itulah kekuatan dari virtual machine. Konsep dasarnya adalah satu hardware fisik yang bisa menjalankan multiple OS secara isolated. Setiap OS berpikir dia punya akses eksklusif ke hardware. Padahal sebenarnya semuanya di-manage oleh software yang disebut hypervisor. VirtualBox adalah salah satu hypervisor yang paling populer. Di-develop oleh Oracle Corporation, VirtualBox adalah free dan open source virtualization software yang cross-platform. Nah, secara singkatnya, VirtualBox originally dikembangkan oleh Innotech kemudian diakuisisi oleh Microsystem pada 2008. Dan akhirnya, Oracle mengakuisisi Sun pada 2010. Sampai sekarang, VirtualBox masih aktif dikembangkan dan digunakan oleh millions user worldwide. VirtualBox terkenal karena user-friendly interface-nya dan fakta bahwa dia completely free, tidak seperti kompetitor seperti VMware Workstation yang berbayar. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Bagaimana VirtualBox bekerja secara arsitektural? VirtualBox adalah type 2 hypervisor, yang berarti dia berjalan di atas host operating system. Struktur layarnya adalah seperti ini, namun untuk lebih detailnya yaitu hardware yang membawahi host OS, yang membawahi VirtualBox, yang nantinya akan membawahi guest OS. Ini berbeda dengan Type 1 hypervisor seperti VMware XE yang langsung berjalan di atas hardware. Core komponen dari VirtualBox sendiri terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu VirtualBox Manager, yang mana itu adalah GUI yang kita lihat untuk manage VM. Lalu ada VirtualBox Engine, itu adalah core hypervisor yang handle virtualization. Dan yang terakhir ada Guest Edition. Guest Edition sendiri adalah software yang diinstal di Guest OS untuk better integration. Arsitektur Type 2 ini punya trade-off tersendiri, yaitu lebih mudah diinstal dan use, tapi ada performance overhead karena semua operation harus melalui host OS layer. Ini yang membuat VirtualBox perfect untuk development sama learning, tapi mungkin kurang optimal untuk production environment. Memory management di VirtualBox sangat menarik, karena implementasi langsung dari konsep virtual memory yang kita pelajari di mata kuliah OS. Di VirtualBox ada 4 layer address translation. Yang pertama, guest visual, yang mana kita lihat di aplikasi guest OS. Kedua, guest physical, yang dilihat di guest OS kernel. Lalu yang ketiga ada host virtual, yang mana itu adalah VirtualBox mapping. Dan keempat, host physical, yang mana itu adalah real RAM di komputer. Ini disebut double address translation dan menunjukkan kompleksiti dari virtualization. VirtualBox menggunakan beberapa teknik optimasi memori, seperti contohnya dynamic allocation, yang mana VM hanya menggunakan memori yang benar-benar dibutuhkan. Lalu juga memory ballooning, yang mana ketika host memory low, VirtualBox bisa meminta guest OS release memory. Dan yang terakhir, ada page sharing. Karena jika multiple VM menjalankan OS yang sama, identical pages bisa di-share. Untuk I/O management dan CPU virtualization, VirtualBox menggunakan teknik-teknik yang sophisticated. Untuk I/O virtualization, VirtualBox menciptakan virtual devices untuk semua hardware, seperti virtual hard disk dalam format VDI, VMDK, atau VHD, virtual network adapters, virtual USB controllers, dan sebagainya. Ketika GSOS melakukan I/O operation, VirtualBox menangkap request tersebut, translate, lalu forward ke real hardware melalui host OS.
Misalnya, ketika GuestOS menulis file, prosesnya itu yaitu GuestOS, dilanjutkan ke virtual disk driver, dilanjutkan ke VirtualBox, dilanjutkan ke host OS file system, dilanjutkan ke physical storage. Setiap layer menambah overhead tapi memberikan abstraction dan isolation. Lalu untuk CPU virtualization, modern prosesor seperti Intel VTX dan AMD V menyediakan hardware assistance untuk virtualization. VirtualBox memanfaatkan ini untuk menjalankan GuestOS instruction secara langsung di CPU dengan minimal intervention dari hypervisor. Untuk interrupt handling, VirtualBox mengemulasikan interrupt controller sehingga GuestOS bisa receive interrupt seolah-olah working dengan real hardware. Timer interrupts, keyboard interrupts, semuanya di-emailed dengan precision. Mari kita bandingkan VirtualBox dengan teknologi lain untuk better understanding positioning-nya. Pertama-tama kita bandingkan antara VirtualBox dan VMware. VMware lebih fast dan stable, namun berbayar sekitar $200 lebih. VirtualBox free, tapi performance sedikit lower. Untuk learning dan development, VirtualBox itu lebih baik dibandingkan VMware. Lanjut kita akan membandingkan antara VirtualBox dan Microsoft Hyper-V. Hyper-V adalah Type 1 hypervisor yang built-in Windows. Performance-nya lebih baik, namun terbatas ke Windows host yang kurang user-friendly untuk beginners. Lalu kita akan membandingkan VirtualBox versus container teknologi, seperti Docker contohnya. Container hanya isolate applications, bukan entire OS. Container lebih lightweight dan fast. Namun VirtualBox memberikan complete isolation dan run on different OS type. Lalu kita akan membandingkan VirtualBox versus Cloud Virtual Machines seperti AWS EC2. Cloud VMs itu lebih powerful dan scalable, tapi require internet dan ada ongoing cost. Di sisi lain, VirtualBox itu lokal, private, dan sekali install, free forever. Each teknologi punya use case masing-masing, dan VirtualBox excel di education, development, dan personal use scenarios. Sekarang, mari kita discuss keunggulan-keunggulan VirtualBox secara detail. Keunggulan pertama dan yang paling obvious ialah VirtualBox completely free. Tidak ada licensing cost, tidak ada subscription fee, tidak ada hidden charges. Sebagai student atau developer, ini merupakan huge advantage. Lalu yang kedua, cross-platform support juga eksepsional. Kita akan mendapatkan VirtualBox experience yang sama di Windows, macOS, Linux, bahkan Solaris. Skill yang kita develop hari ini portable across all platform. VirtualBox perfect untuk learning karena menyediakan safe experimentation environment. Mau coba OS baru? Install di VM. Mau tes risky software? Do it in an isolated environment. Host system akan tetap aman. Community support juga excellent. Large user base berarti extensive documentation, active forum, dan banyak tutorial online. Problem yang kita encounter kemungkinan besar sudah pernah dialami dan solved by others. Lalu kita lanjut ke additional advantages yang membuat VirtualBox stand out. Yang pertama ialah snapshot functionality adalah game changer. Kita bisa save existing VM kapan saja, dan rollback kalau ada isu. Perfect untuk testing, mencoba something yang risky, kalau break tinggal restore snapshot. Security isolation sangat strong. VM benar-benar isolated dari host system. Malware di VM tidak bisa efek host OS. Network isolation juga configurable untuk different security requirements. Configuration flexibility exceptional. Kita bisa customize virtual hardware, CPU cores, RAM amount, storage size, network adapters, USB supports, semuanya adjustable sesuai needs. Shared folder feature memungkinkan easy file transfer between host dan guest. Drag and drop file, shared clipboard, integrated mouse, guest editions, make the experience seamless. This feature combines make VirtualBox very powerful tool untuk various use cases. Sejujurnya, ini sangat penting. Jadi mari kita discuss limitation VirtualBox. Performance overhead adalah kelemahan utama. Karena Type 2 hypervisor arsitektur ada 10-30% performance penalty compared to native execution. CPU intensive task masih sebeli slower di VM. 3D graphic akselerasi terbatas.
VirtualBox kurang optimal untuk gaming atau GPU intensive application. OpenGL dan DirectX support ada, tapi performance-nya jauh dari optimal. Resource consumption cukup signifikan. Running multiple VMs simultaneously bakal habisin RAM dan CPU substantially. Host system perlu specification yang adequate. Limitation ini adalah trade-off dari convenience dan portability yang VirtualBox tawarkan. Untuk production workload atau gaming might not be the ideal choice here. Lalu kita lanjut ke additional limitation yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ialah enterprise feature terbatas compared to commercial solutions. No live migrations, limited high availability options, kurang advanced networking, feature yang perlu diperlukan enterprise environment. Lalu yang kedua, hardware compatibility issue occasionally occur. Some host hardware configured cause conflicts, dan certain Windows update kadang interfere dengan VirtualBox operations. Support structure adalah community-based, no official enterprise support channel. Untuk production environment, this could be a concern kalau need guarantee response time. Stability issue kadang happen, VM crashes, host OS interference, driver conflicts, frekuensi relatively low, tapi bisa disruptive kalau happen during important work. Despite these limitations, untuk education, development, dan personal use, VirtualBox benefit dari jauh dari banding kekurangannya. Oke, baik. Selanjutnya saya Rizky Budiman dengan NIM 24400947556 di jurusan Komputer Sains dan Statistik akan melanjutkan. Nah, untuk requirement ya, kita itu memiliki minimum requirement 4 GB RAM, di mana udah pasti strongly recommend untuk 8 GB atau lebih. Terus minimalnya banget itu di space-nya di 10 GB hard disk space-nya, dan prosesornya itu Intel atau AMD-nya yang untuk support hardware acceleration. Untuk rekomendasinya, untuk better experience, kita pakai 16 GB RAM atau lebih untuk kalau misalnya ngeplan ngeran VM yang banyak, SSD storage untuk biar lebih cepat, sama multi-core processor untuk proper CPU allocation ke VM-nya. Nah, ini setting BIOS yang penting itu kalau misalnya kita nyalain virtualization technology. Nah, modern system biasanya udah enable by default. Tapi beberapa manufakturer itu nge-disable langsung. Jadi kalau VirtualBox itu performance-nya itu jelek atau error message-nya banyak, cek BIOS setting. Stop. Nah, ini selanjutnya untuk cara downloadnya ya. Kita bisa langsung download di virtualbox.org langsung di websitenya. Nah, installernya itu juga straightforward. Tidak usah kita ubah-ubah lagi, defaultnya dia udah ada semua yang kita butuhkan untuk VM. Nah, setelah kita udah install dari installernya, berikutnya untuk setupnya. Nah, untuk setupnya ini kita add new project aja ya. Kita bisa langsung masukin ISO-nya, jangan lupa kasih nama projectnya. Itu kita sesuaikan dengan operating systemnya. Kita kan pakai Ubuntu. Nah, Ubuntu Linux. Tadi ada udah di assign juga itu Linux di AMD4-nya. Terus kita ada juga nge-assign ada setting untuk nge-assign user dan passwordnya di sini. Lalu kita bisa juga nge-assign RAM-nya mau seberapa banyak dan CPU-nya seberapa banyak tergantung dari kebutuhan kita. Untuk contoh yang sekarang kita kasih beberapanya tidak usah terlalu besar. Ingat kalau misalnya lebih dari 50% biasanya ada problem di default OS-nya, tapi karena kita di sini untuk menjalankan OS di dalam OS, kita nggak perlu besar-besar.
Nah, di sini juga hard disknya nggak perlu besar-besar, 25 GB untuk demo ini juga memadai. Nah, di sini ngecek operating sistemnya benar atau enggak. Itu sama ya. CPU-nya di 64 bit sama seperti tadi kita pakai Ubuntu 64 bit. Di sini core per socketnya juga 3, tadi sempat ditanyain. CPU-nya juga 6 sama persis. Akhir kata, kami ucapkan dari grup 5 mengucapkan terima kasih. Dan saya sendiri Muhammad Indra Ferdinand mengundurkan diri. Dan saya Rizky Budiman juga mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.